Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jroh nak tanya ya. Kiban Ustaz tentang masalah orang Hamasnya geroh ya. Sejarah orang Hamas adalah orangnya dibentuk setelah gagalnya gerakan Fatah. Gerakan Fatah adalah gerakan yang dari sejak tahun 60-an yang melahirkan PLO dan juga Yasir Arafat. Setelah Oslo, awak Fatahnya mereka berjanji buat perdamaian dengan Israel. Tidak ada lagi perjuangan pakai senjata, tapi perjuangan diplomasi. Awalnya senjata pakai hanya untuk keamanan rakyat Palestina, kan untuk jak serang Israel hanya serang li. Jadi kalumpuh awalnya berjuang secara diplomasi. Nah, dari sejak tahun Oslo ipegad awal sampai saatnya Yahudi mengatakan bahwa negara Palestina jedna sampai uronyo na negara Palestina diakui hana. Jadi gagal Fatah yang telah berunding dengan Israel itu, dengan perjanjian itu justru mereka yang kalah. Di uro negara Palestina semakin ubi aju, tanah digusur. Melihat kenyataan ini, maka dibentuklah di Gaza itu oleh Syekh Ahmad Yasin dan beberapa orang, dibuatlah pegat sebuah gerakan yang berbeda dengan yang awal. Gerakan yang hanya mengakui Israel, kemudian juga melawan pakai senjata. Nyejih kau mengakui Israel, hanya pakai senjata. Pernah maino. Menang orangnya, kagak tak sokong orangnya. Ternyata hanya hotrip semakin nyana juga. Gepegatlah Hamasnya. Pertama, Hamasnya berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Hamasnya adalah awal, orangnya adalah lahir dari Ikhwanul Muslimin, merupakan dari Ikhwanul Muslimin yang pernah tanya dengar ya. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, mulai dari 2015, Hamasnya hanali berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Tapi mereka gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan leader-leader dari Hamas itu adalah termasuk orang sufi-sufi itu. Orang sufi, orang yang meratib tegak-tegak yang tanya depu, bahkan sampai laginya. Nah, jadi mereka berafiliasi Ahlus Sunnah wal Jamaah betul. Nah, jadi salah satu gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tokoh-tokohnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang Syiah, bukan yang lain. Nah, lalu dikatakan misalnya nyan rekayasa Israel. Ini adalah fitnah yang keji. Orang yang hanya mufum sama sekali tentang pergerakan Palestina. Lagi-laginya orangnya kadang-kadang rekayasa Israel. Yang menyena kalon laginya jelas nyata bagaimana Hamas melucuti mitos Israel negara yang kuat, bahwa tentara Israel yang mampu dikalahkan dengan cara demikian. Masih kita nyan rekayasa Israelnya untuknya berarti betul-betul buta huruf urutnya, tidak bisa memahami. Hamas belum menunjukkan kekuatan mereka. Dah dengar desas-desus, hana deh buat awaknya, jelah dah pegang, menomedih. Tapi sekarang sudah jelas, mana hak, mana batil sudah jelas. Bahwa ini adalah pejuang betul-betul yang membuat Israel dan mereka siap mati. Rakyat Palestina saja tidak ada yang mengutuk sama sekali, tidak ada yang menyalahkan itu. Truk bagitannya yang tengah jip upi pegang, salah awak Hamasnya. Panenya pegang dari Israel. Hai saudara Lon, orang Palestina sendiri mana yang bersalah? Awak Hamas mentiro. Tandanya mereka tahu betul siapa mereka. So yang tepu awaknya so, orang Palestina lah yang tepu. Tanya orang Dino, mana dia tepu? Kita nggak tahu dengan jelas. Hari ini baru jelas kita tahu bagaimana orang Palestina itu sendiri melihat Hamas. Menyana ustaz-ustaz dan tengku yang pegah laginya, maaf cakap, itu fitnah yang sangat keji. Rakyat Palestina saja mereka siap mati, teruskan perjuangan kalian. Teruk bak gedanya pegah propaganda Israel nyoje. Kalau ada ustaz yang seperti itu, fitnah yang keji, dia harus bertaubat dengan segera. Kalau tidak, itulah yang menyebabkan
Palestina itu tidak ditolong. Kalau kita tidak tolong, kalau ada orang yang masih hari ini tidak mampu menolong, bahkan membuat fitnah terhadap saudara kita di Palestina, kita pahamlah bahwa Allah memilih hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ikut campur di dalam, yang bisa ikut dalam memperjuangkan tanah suci Baitul Maqdis. Allah tidak mau orang-orang yang dengki, hasad, broate ikut campur dalam perjuangan yang suci ini. Ini perjuangan suci kita di Palestina, mau membebaskan Baitul Maqdis, perjuangan suci. Jadi jangan ikut campur dalam perjuangan oleh orang-orang yang broate, yang keji, yang hana butoy. Jangan ada ikut campur. Allah ingin pilahkan itu. Jadi kita nyoji kalau nuju yang mana mereka yang bisa andil dalam sejarah, naruh kamu tidak rupiah bantu Baitul Maqdis jam nyan urung-urung yang jauh-jauh medem baik sampai gagal perjuangan cedera kita nyawa ini gara-gara apa natro urung-urung yang hana betul ijak bantu gagal tanya mufhum ya, paham ya. Nah begitulah, mudah-mudahan kita bisa ikut andil yang memang hatinya bersih, yang dia makan juga halal, silahkan ikut campur untuk ikut andil bagi saudara kita di Palestina yang mereka hari ini menampakkan pada kita mana yang hak, mana yang batil. Kalau ada masih orang melihat yang hak itu kebatilan, batil itu hak, masalahnya kan banyak.